lanjutkan untuk pembahasan kita ya di video kali ini. Kita akan bahas nomor 6. Di soal nomor 6 ini sudah diketahui yaitu rata-ratanya 41, ditanyakan nilai P-nya. Nah, untuk menentukan rata-rata kita ingat kembali dengan menggunakan coding. Nah, paling mudah di sini untuk yang frekuensinya belum diketahui kita kodekan 0 sehingga ke atas adalah negatif 1, negatif 2, ke bawah hanya 1 saja ya. Dari sini kita kalikan F dengan CI-nya. Nah, kita kali berarti yang pertama ada min 2, kemudian min 4. Nah, yang ketiga berarti 0 ya, karena P dikalikan 0. Yang keempat adalah 2. Setelah itu kita jumlahkan FCI-nya sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 4 ya, karena ini 2 dengan negatif 2 bisa saya coret. Nah, setelah ketemu jumlah dari FCI, kita jumlahkan frekuensinya. 1 ditambah 4 ditambah 2 berarti 7. Nah, P-nya masih berarti 7 ditambah P, itu untuk frekuensinya. Seperti ini untuk cara mencari frekuensinya. Nah, untuk rata-ratanya langsung kita masukkan ke rumus tadi ya. Jadi X bar sementara ditambah sigma FCI dibagi sigma F kalikan dengan panjang kelasnya. Nah, X barnya atau rata-ratanya kita sudah punya 41 sehingga ruas kiri sudah kita isi ya, 41. Kemudian XS nya kita cari titik tengah dari 41 sampai 45. Nah, ini saya tuliskan manual saja ya sehingga lebih cepat. Dan ini kalian peroleh nilai tengahnya yaitu yang 43. Nah, ini kalian masukkan. Kemudian sigma FCI nya negatif 4 sehingga ini tandanya bukan positif ya, tapi di sini adalah negatif 4. Nah, kemudian sigma F-nya atau jumlah frekuensinya yaitu 7 ditambah P. Nah, ini kalian tuliskan lengkap seperti ini. Kemudian untuk panjang kelasnya seperti biasa ya, kurangi 2 batas yang berdekatan, ketemu P-nya 5. Setelah itu kita bentuk menjadi 41 sama dengan 43 dikurangi. Nah, 4 sama 5-nya ini kalian kalikan dulu supaya tidak terlalu banyak penulisan angkanya ya, sehingga saya tulis jadi 20 dibagi 7 ditambah P. Nah, kemudian karena kita mau mencari P-nya sehingga bisa kita pindah ruaskan nilai yang 20 ini. Negatifnya karena pindah ruas menjadi positif ya, 20 per 7 plus P sama dengan 43-nya tetap, tapi 41-nya ini pindah ke ruas kiri sehingga dikurangi 41. Nah, dari sini kalau saya tuliskan menjadi 20 per 7 ditambah P sama dengan 43 kurangi 41 berarti 2. Nah, ini saya tulis 2 per 1. Kemudian kalian kalikan silang, ketemunya adalah 2 dikali 7 itu 14 ditambah 2 kali P berarti 2P, hasilnya 20. 2P sama dengan 20 dikurangi 14 hingga ketemu 6, P-nya ketemu 3. Nah, sampai sini untuk soal di nomor 6. Kalian bisa menentukan frekuensi untuk kelas 41 sampai 45. Ya, lanjut untuk soal nomor 7. Nah, di sini kalian ditanyakan modus dari data pada tabel. Nah, untuk modus nih mudah ya, kalian tinggal menentukan mana yang frekuensinya paling banyak. Nah, ini ada di kelas ketiga yaitu yang 14. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk modusnya yaitu TB ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan P. Nah, dari kelas modus yang sudah kalian peroleh tadi, TB-nya berarti kita kurangi 0,5 dari 51 sehingga diperoleh 50,5 ditambah D1-nya berarti 14 dikurangi 10 sehingga ketemunya 4. Nah, ini langsung saya tulis ya, 4 per 4 ditambah D2-nya adalah 14 dikurangi 6 sehingga ketemu 8. Hasil P-nya yaitu 5. Nah, nih ya. Setelah kita peroleh tinggal kita hitung 50,5 ditambah 4 per 12 dikalikan 5. Nah, setelah ini yang bisa kalian coret dulu ya, disederhanakan. 4 per 12 itu kalau disederhanakan menjadi 1 per 3 sehingga kalau kita hitung 5 dibagi 3, nah hasilnya itu adalah 1,67 ya. Jadi kalian hitung 1 kali 5 dibagi 3 berarti 1,67. Nah, kalau dijumlahkan ketemunya adalah 52,27. Nah, ini adalah jawaban di soal nomor 7. Nah, mudah ya untuk modus ini. Kemudian di soal berikutnya, di soal nomor 8, kita sama masih menentukan modus, namun di sini adalah dari OGIF naik ya, atau OGIF positif. Nah, kita perlu mencari dulu tabelnya ya. Tabel dari OGIF ini kita buat menggunakan
prinsip bahwa yang ada di GOKIF itu merupakan FK kurang dari tepi atas, sehingga yang kita ambil ini nilai yang berada di titik yang kedua, karena yang titik pertama ini kan masih di 0. Nah, titik kedua ini kan angkanya 6,5. 6,5 ini merupakan tepi atas kelas pertama, ya. Sehingga kalau kita cari batas atasnya tinggal kita kurangi, sehingga pertamanya dari titik-titik misalkan sampai 6. Nah, setelah 6 berarti 7 sampai, nah ini kan angkanya adalah 11,5, sehingga saya tulis jadi 11, kemudian 12 sampai, nah ini kalau kalian lihat panjang kelasnya kan ada 5 ya, sehingga dari 12 sampai 16, kemudian 17 sampai 21, kemudian 22 sampai 26, kemudian terakhir ada 27 sampai 31. Nah, untuk frekuensinya kalau yang di titik di OKIF itu merupakan frekuensi kumulatif, sehingga untuk menentukan frekuensinya kita perlu dikurangi gitu ya. Nah, yang pertama kita punya frekuensi kelas 2 sampai 6. Nah, kenapa ini batas pertamanya jadi 2? Karena tadi ya panjang kelasnya ada 5 ya, sehingga dari 6 kita mulai dari 2. Frekuensinya ini pertama 2, yang kedua ini kan FK-nya 5, sehingga frekuensinya adalah 5 dikurangi 2, ketemunya 3. Kemudian kelas ketiga ini dari 10 kurangi 5, jadinya 5. Kemudian FK 20 dikurangi 10, ketemunya 10. Kemudian ada FK 27 dikurangi 20, ketemunya 7 untuk frekuensinya. Terakhir dari 30 kurangi 27, sehingga ketemu frekuensinya 3. Nah, dari sini setelah kalian peroleh tabelnya, gampang ya, tinggal kita masukkan ke rumus modus setelah menentukan kelasnya, yaitu di kelas keempat. Nah, modusnya sama dengan tadi ya, TB-nya langsung saya masukkan 16,5. Ditulis dulu boleh rumusnya ya. Kemudian untuk D1-nya berarti, nah ini saya tulis untuk TB-nya dulu 16,5, D1-nya 10 dikurangi 5 berarti 5. Kemudian D2-nya berarti 10 dikurangi 7 berarti ketemunya 3. Nah, seperti ini ya untuk P-nya, berarti kita punya P-nya 5. Nah, setelah itu tinggal kita hitung biasa ya, 16,5 ditambah 5/8 dikali 5. Nah, dari sini kalian punya 16,5 ditambah, nah ini kalikan dulu 25 karena nggak ada yang bisa dicoret ya, 25 dibagi 8 sehingga ketemunya adalah 3,125. Nah, setelah itu tinggal kamu jumlahkan, diperoleh 19,625. Nah, itu adalah jawaban modus di soal nomor 8. Nah, dari sini prinsipnya berarti kalau dia OKIF rubah dulu ke tabel seperti itu ya. Nah, untuk nomor 9 kalian diberikan tabel lagi. Nah, di sini dicari median. Nah, untuk menentukan median berarti kalian harus tentukan dulu letak kelas mediannya. Paling mudah kalian langkah 1 langsung buat FK-nya saja ya. FK ini FK kumulatif yang kurang dari, sehingga dimulai dari yang paling kecil 3, kemudian 9 tambah 10 19 dan seterusnya ya, kalian tambahkan seperti soal-soal sebelumnya, sehingga terakhir diperoleh nilai FK yaitu 56. Nah, 56 ini berarti sama saja dengan total frekuensinya. Setelah diperoleh kolom FK, kalian cari dulu letak kelas mediannya. Letak kelas median kalau kalian ingat posisinya ada di tengah-tengah, sehingga selalu rumusnya adalah setengah dari total frekuensi atau setengah N. Nah, N-nya kalian masukkan 56, sehingga setengahnya 56 itu diperoleh 28 ya. Nah, letak FK yang ke-28, nah berarti kalian lihat di FK yang mendekati 28, berarti di FK yang 31, berarti kelas keempat ini kelas mediannya. Melingkarinya FK-nya diambil yang atasnya yang 19. Nah, ini sudah diperoleh ya, yang lingkaran hijau ini sebagai kelas median. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan ke rumus median, sama dengan TB ditambah dengan setengah N dikurangi
frekuensi kumulatif sebelumnya atau FKS dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan P atau panjang kelas. Nah, TB-nya berarti dari situ 60 kurangi setengah sehingga ketemu 59,5 ditambah setengah N-nya yaitu 28 dikurangi FKS-nya berarti yang 19 dibagi dengan F-nya 12. Nah, P-nya seperti biasa ya, ini ketemunya 5. Nah, dari sini tinggal perhitungan biasa ya, kalian tinggal melakukan perhitungan aljabar biasa. Nah, 9/12 kali 5, 9/12 itu kalau disederhanakan ketemunya adalah 3/4 ya, karena sama-sama dibagi 3. Nah, dari sini kalian hitung 59,5 ditambah 3 kali 5 itu kan 15 ya, 15 kalau dibagi 4 itu ketemunya 3,75. Nah, sehingga kalau kalian jumlahkan menjadi 63,25. Nah, itu jawaban median di soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 10 ini kasusnya sama, masih mencari median tapi dari histogram ya, kalian buat dulu frekuensi di atas batang histogramnya biar lebih mudah membacanya. Nah, ini tidak kita tabelkan ya karena mudah juga kalau tanpa ditabelkan. Itu untuk frekuensinya sudah saya tulis, kalian buat FK-nya ini yang saya buat pakai warna hijau ya, 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 18, kemudian tambah 9 27, tambah 8 35, tambah 5 40. Nah, yang warna hijau ini sebagai FK-nya untuk membedakan ya. Setelah ketemu FK, langkahnya sama dengan tadi, kalian cari letak kelas mediannya. Rumusnya juga sama yaitu setengah N. Nah, N-nya karena kalian sudah peroleh berarti setengah kali 40, berarti ketemunya adalah 20. Nah, lihat di FK yang 20 berarti masuk di FK yang 27. Berarti batang yang keempat itu merupakan batang kelas mediannya. Ini saya arsir ya. Setelah diperoleh kelas mediannya, tinggal kalian masukkan ke rumus seperti tadi ya, rumus untuk median. Berarti kita tuliskan TB ditambah setengah N dikurangi FKS dibagi FME dikalikan P. Nah, untuk TB tetap di bawahnya, kalau kalian perhatikan di pojok kiri bawah itu kan belum ada angkanya, artinya TB-nya belum diketahui, sehingga kita butuh cari tahu dulu, yaitu dengan menambahkan titik tengah yang ada di yang mengapit titik tersebut ya. Berarti kan titik tengah 75 dan 80 kita tambah kemudian dibagi 2. Dari sini kita peroleh nilainya adalah 155 dibagi 2 sehingga ketemunya 77,5. Nah, setelah diperoleh TB-nya tinggal kita masukkan ke rumus median yaitu 77,5 ditambah setengah N-nya berarti yang 20. Nah, kita masukkan 20 dikurangi FKS-nya, berarti lihat di angka yang FK yang warna hijau tapi yang sebelum batangnya, berarti yang 18. Kemudian dibagi dengan frekuensinya ada di angka yang warna biru yang ada di batang tersebut, berarti 9. Nah, ini dikalikan panjang kelasnya, tinggal kamu kurangi dari titik tengah yang di bawah yang di sumbu X histogramnya ya, P-nya 5. Nah, setelah ketemu tinggal kamu masukkan biasa ya, ini tinggal masalah perhitungan, 2/9 dikali 5, nah sehingga diperoleh 77,5 ditambah 10/9. Nah, 10/9 itu kalau dibuat desimal menjadi 1,11 ya, dan seterusnya sebetulnya masih ada 1,11 sekian gitu ya. Nah, kita ambil 1,11 ditambah 77,5 diperoleh 78,61. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 10 ya. Demikian ya untuk pembahasan kali ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa komen di video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.